Ria ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Baik, aduh ini ada harum-harum apa hari ini ya? Kayaknya ada yang masak-masak. Tapi tunggu, kita lihat siapa yang masak hari ini. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot seperti biasa. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baiklah, ada apa sih ini dari dunia nyata ya? Dari dunia nyata yang banyak update-nya dari dunia maya. Yang pertama dan yang kedua sama adalah soal perseteruan rumah tangga, perceraian, Edebray. Yang pertama ini baru banget ada kabarnya bahwa Thalita Latief itu sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya menggugat cerai sang suami. Sidang perdananya akan berlangsung pada 1 April nanti, begitu ya, agendanya masih mediasi. Ini dia ya, ini sudah menikah dari sejak 9 tahun di bulan Oktober pokoknya Oktober lah gitu ya. Gugat cerai suami Thalita, saya tersakiti lahir batin. Nah, lahir batin. Kalau batin itu mungkin karena kata-kata atau apa gitu ya. Kalau lahir itu kan secara fisik ya, sehingga memunculkan pertanyaan apakah ada KDRT. Nah, itu yang kemudian tidak dijawab secara jelas, tetapi ada jawaban-jawaban yang nggak jelas. Oke, kita lihat ini seperti apa Thalita Latief ketika tadi baru saja diwawancara diminta konfirmasi mengenai kabar perceraiannya. Berikut ini. Bentar aja ya. Buat dilurusin aja Kak, biar netizen pada nggak... Tadi udah hubungin Maruli yang mana? Aku juga. Oke Kak, mungkin biar bisa meluruskan kabar-kabar netizen yang enggak nih Kak, sebagai kakak yang langsung. Aku juga mau rekam yang pribadi ya. Oke, siap Kak. Soalnya aku juga masih susah untuk banyak bicara juga sekarang. Jadi kalau belum tadi ketemu bicara sama kuasa hukum, aku juga takut salah bicara gitu. Benar, sudah tidak ke rumah sejak lama. Ya, jadi sebenarnya benar adanya ada atas gugatan perceraian yang aku layangkan ke pengadilan. Terus kalau untuk masalahnya itu emang udah lama, bukan baru, bukan karena banyak kan yang spekulasi karena COVID lah inilah itulah, enggak sama sekali. Itu salah, bahwa memang problem yang saya alami itu sudah lama, gitu. Tapi pastinya saya juga kasih upaya dong untuk diri saya sendiri gitu ya, untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada gitu. Namanya rumah tangga kan seperti yang netizen bilang, kawin cerai, mana ada sih manusia yang menikah untuk bercerai? Gak ada. Betul Kak. Ya, apalagi saya di dalam hubungan ini, saya juga 1,5 tahun pacaran dan 10 tahun saya menikah. Jadi total hubungan saya ini secara waktu sudah 11,5 tahun, which is sudah lama sekali, sudah cukup lama gitu. Dan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya itu bukan hanya permasalahan-permasalahan singkat atau permasalahan yang segitu aja gitu. Gitu ya. Ini kalau nggak salah baru tahun kemarin ya, awal tahun atau sesudah dioperasi ya, kita sempat undang Thalita Latief karena dia lagi rajin banget bikin TikTok gitu ya. Terus kita sempat tanya, kok lebih banyak postingan TikToknya? Mana postingan suaminya kok udah jarang, tenggelam gitu ya kan. Dia bilang ya karena suaminya nggak mau difoto. Pernah diajak main TikTok nggak? Pernah sekali yang dari itu, tapi ya udah sekali itu pun susah payah gitu ya. Itu tahun lalu. Kalau dari baca berita kan informasinya sudah tidak satu rumah berapa? 2-3 tahun. Ya berarti mungkin itu sudah ada masalah ya. Thalita juga sempat dioperasi kan, ada sakit karena apa ya, lupa aku ya waktu itu ya, tumor benjolan gitu. Ya yang terbaik lah buat Thalita dan juga anak-anak ya. Oke. Ini ada instastory-nya Thalita Latief hari ini, pagi hari ini bunyinya adalah every word has consequences, every silence too. Ya dikutip dari Jean-Paul Sartre gitu. Artinya apa? Artinya adalah ya setiap kata yang kita ucapkan itu ada konsekuensinya. Kalau kita diem juga ada konsekuensinya. Masalah kalau didiemin ya juga semakin parah. Sama kalau kita lagi marah terus kita berkata-kata juga kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati dan itu tidak bisa ditarik kembali ya karena sudah menyakiti. Ya udah, jadi gimana dong ya? Ya jangan ngomong kalau lagi marah. Oke, next yang berikut. Ini juga masih seputar masalah rumah tangga berkaitan dengan Ibu Desire dan juga Bapak Hot masih Tompul ya. Ini ibundanya Bams. Baru aja kita undang ya. Kapan? Bulan apa itu? Bulan Maret.
Februari. Dia bilang katanya keluar dari rumah tanggal berapa? 7 Februari kan? Pulang dari Bali. Itu padahal sudah ada kejadian tapi kita nggak lihat apa-apa, ada masalah apa gitu. Kayak wajahnya biasa aja, cuman waktu aku sebut Papa Hot itu memang tidak ada sambutan begitu waktu aku ngomong ya. Harusnya aku curiga, aku agak sih, tapi udahlah nggak tahu deh ya. Oke, ini jadi gini ya. Ini dari perceraian ini kan mereka tuh sudah 22 tahun menikah. Ini banyak ibu-ibu yang penasaran karena mereka itu mengidolakan sekali Tante Desiree yang punya Instagram namanya Mami Toko karena rajin banget masak, pintar banget masaknya. Perempuan ini lemah lembut sekali, bahkan sering bikin video-video konten sama Papa Hotma juga gitu yang kayaknya kok kelihatannya mesra harmonis banget gitu loh. Jadi kita kaget ada apa kok bisa sampai Ibu Desiree diusir dari rumah ya. Kemarin 2 hari yang lalu Pak Hotma udah mengeluarkan press release, dia mengatakan bahwa dia nggak tulis di situ bahwa dia mengusir, dia cuma bilang bahwa istrinya itu keluar dari rumah dan membawa hampir semua perabotan-perabotannya gitu ya. Terus tidak ada komunikasi apa-apa, tapi di situ di press release-nya Hotma dia menyebutkan bahwa dia maulah melakukan pembicaraan supaya bisa kembali hidup sebagai suami istri. Tapi lagi-lagi dia tidak menyebut bahwa dia mengusir begitu ya. Terus dia bilang pada tanggal 25 Maret setelah tidak ada komunikasi 25 Maret Ibu Desiree baru mengeluarkan surat mengatakan bahwa akan kembali ke rumah tapi Pak Hotmanya minta waktu gitu. Dan berkaitan dengan segala statementnya Hotma Sitompul memutuskan untuk tidak akan memberikan komentar begitu ya. Ini menantunya juga kan, menantunya yang mau cerai juga nih sama Bams juga mau cerai, ibunya juga lagi ada masalah ya. Dan gosip-gosip yang sempat beredar kan katanya ada apa-apa nih antara menantu ini dan bapak mertuanya begitu ya. Ini ada jawaban dari kuasa hukumnya Mika begitu ya. Bukan yang ini, halo ini berita tahun 2016 inilah, ini tentang istrinya Bams juga. Berita tahun 2016 dia pernah dilaporkan ke KPAI karena masalah bisnis begitu ya, dan dia dituduh menyekap anak partner bisnisnya begitu. Ini berita bukan yang ini maksudnya. Dari kuasa hukumnya Mika mengatakan bahwa tidak benar ya. Tidak benar isu tentang adanya hubungan spesial antara dirinya dan bapak mertuanya. Dan hembusan berita itu membuat Mika dan keluarganya terpukul. Dan pengacaranya juga menyebut bahwa keluarga besarnya Bams itu juga tahu kok kenapa Bams dan Mika itu bercerai, karena ada percekcokan yang tidak bisa terselesaikan. Begitu update-nya ya. Dan hari ini Bu Desiree juga preskon lagi didampingi Pak Hotman pakai N ya, didampingi Hotman. Ini kenapa ya suaminya Hotman cari pengacaranya Hotman, agak bingung gitu loh. Netizen tuh agak karena Hotman sama Hotma itu sering saing-saingan gitu ya. Makanya dari kemarin tuh nyindir melulu ya Bu Hotman Paris ya. Hotman Paris tuh di setiap postingannya gitu, aku sama cewek cantik tapi aku tidak akan mengusir istriku. Hari ini juga di pressconnya Hotman Paris bilang bahwa ya kalau dia semua harta atas nama istrinya gitu ya. Jadi kalau dia menggugat cerai dia akan jadi gelandangan karena tidak punya harta. Seru sih, seru ya. Ya aduh aku seru ya. Aduh aku tidak punya empati. Aduh, aku turut sedih dengan berita ini karena membuat kayaknya kok cinta itu kok sedih amat gitu ya. Banyak sekali orang bercerai. Tapi buat Anda yang belum menikah, kalau ada rencana nikah gak usah takut, nikah aja dulu. Kalau yang namanya masalah setiap hidup ini pasti ada masalahnya. Tergantung bagaimana kita menyelesaikannya ya. Banyak-banyak berdoa aja. Nah.